Pernahkah kalian merasa seolah-olah seluruh beban dunia menumpuk di atas pundak kalian, sementara sekeliling terasa begitu bising dan penuh dengan ketidakadilan yang menyesakan dada? Halo, apa kabar teman-teman semua? Senang sekali bisa menyapa kalian lagi di ruang diskusi kita yang hangat ini. Hari ini kita akan berbicara dari hati ke hati tentang sesuatu yang sangat relevan, yaitu bagaimana caranya kita tetap bisa merasa tenang dan damai, padahal kenyataannya dunia luar sedang sangat kacau balau dan tidak sesuai harapan. Kita hidup di zaman di mana informasi mengalir seperti air bah yang tidak pernah berhenti, membawa berita tentang konflik, masalah ekonomi, hingga ketidakadilan sosial yang seringkali membuat kita merasa kecil dan tidak berdaya sama sekali. Mungkin kalian sering bertanya-tanya, mengapa hal buruk terjadi pada orang baik? Atau mengapa dunia terasa begitu tidak adil bagi sebagian besar dari kita semua? Rasa frustrasi ini sangatlah manusiawi. Namun jika dibiarkan terus-menerus, ia akan menggerogoti kesehatan mental kita. Seringkali kita terjebak dalam siklus kemarahan karena melihat hal-hal yang tidak seharusnya terjadi, mulai dari urusan lingkungan hingga kebijakan yang terasa sangat merugikan rakyat kecil seperti kita. Sahabat sekalian, penting bagi kita untuk menyadari bahwa kita tidak memiliki kendali atas semua hal yang terjadi di luar sana. Mencoba mengendalikan dunia yang kacau hanya akan menguras energi dan membuat kita kehilangan pegangan pada diri sendiri. Fokus utama kita seharusnya adalah bagaimana merespons keadaan tersebut. Kedamaian batin seringkali disalahartikan sebagai kondisi di mana tidak ada masalah atau konflik sama sekali di dalam hidup ini. Padahal, kedamaian yang sejati adalah kemampuan untuk tetap tenang meskipun badai sedang mengamuk di luar jendela rumah kita. Bayangkan sebuah jangkar yang kuat di tengah lautan yang sedang bergejolak hebat. Kapalnya mungkin bergoyang, tapi ia tidak akan hanyut terbawa arus karena akarnya tertanam sangat dalam. Itulah analogi yang ingin saya bagikan kepada kalian semua hari ini. Langkah pertama untuk menemukan ketenangan adalah dengan membatasi asupan informasi yang masuk ke dalam pikiran kita setiap hari. Terlalu banyak terpapar berita negatif dari media sosial hanya akan membuat sistem saraf kita berada dalam mode waspada secara terus-menerus. Cobalah untuk memberikan jeda bagi diri sendiri agar bisa bernapas dengan lega tanpa gangguan notifikasi yang provokatif. Kalian berhak untuk mematikan layar ponsel sejenak dan kembali terhubung dengan realitas di depan mata kalian. Selain itu, kita perlu belajar untuk melepaskan keinginan untuk selalu memahami seorang di balik setiap ketidakadilan yang terjadi di dunia ini. Ada banyak hal yang memang di luar logika dan kemampuan manusia untuk memperbaikinya dalam sekejap mata saja. Dengan menerima bahwa dunia memang tempat yang belum sempurna, kita justru akan merasa lebih ringan karena tidak lagi memikul ekspektasi yang terlalu berat. Penerimaan bukan berarti menyerah, melainkan strategi untuk bertahan hidup dengan lebih bijak. Teman-teman, coba perhatikan hal-hal kecil di sekitar kalian yang seringkali terlewatkan karena kita terlalu sibuk memikirkan masalah dunia yang besar, aroma kopi di pagi hari, senyum dari orang asing, atau hangatnya sinar matahari yang masuk ke sela-sela jendela adalah bentuk kebahagiaan sederhana. Kedamaian seringkali bersembunyi di balik kesederhanaan tersebut, menunggu untuk ditemukan oleh hati yang mau bersyukur. Marilah kita mulai menghargai momen-momen kecil yang memberikan sedikit ketenangan. Salah satu tantangan terbesar adalah ketika kita melihat orang lain mendapatkan keuntungan dengan cara yang tidak benar, sementara kita berusaha jujur tapi malah tersisih. Ini adalah ujian mental yang sangat berat bagi siapapun. Namun, ingatlah bahwa integritas dan ketenangan hati adalah harta yang tidak bisa dibeli dengan kekuasaan atau uang hasil kecurangan. Kalian harus bangga pada diri sendiri karena tetap memilih jalan yang benar meskipun dunia di sekitar kalian tampak kehilangan arahnya. Menciptakan ruang aman di dalam pikiran adalah keterampilan yang perlu dilatih secara konsisten setiap harinya melalui berbagai metode. Meditasi atau sekadar duduk diam tanpa melakukan apapun selama 10 menit dapat memberikan dampak yang sangat luar biasa bagi ketenangan batin kita semua. Dalam keheningan itu, kita bisa mendengar suara hati kita sendiri yang seringkali tenggelam oleh kebisingan dunia luar. Jangan takut dengan keheningan, karena di sanalah jawaban atas kegelisahan kalian sering ditemukan. Penting juga untuk mengelilingi diri kalian dengan lingkungan yang mendukung pertumbuhan energi positif dan bukan malah sebaliknya.
Jika lingkungan pertemanan kalian hanya berisi keluhan dan kemarahan tanpa solusi, mungkin sudah saatnya bagi kalian untuk mulai membatasi interaksi tersebut. Sahabat yang baik adalah mereka yang bisa mendengarkan keresahan kalian, tapi tetap memberikan harapan serta dukungan moral. Kita butuh komunitas yang saling menguatkan, terutama di masa-masa sulit seperti sekarang ini. Jangan pernah meremehkan kekuatan dari sebuah pernapasan yang dalam dan sadar saat kalian merasa mulai kewalahan oleh keadaan. Saat emosi mulai memuncak karena ketidakadilan, cobalah berhenti sejenak dan tarik napas dalam-dalam, kemudian hembuskan secara perlahan. Teknik sederhana ini secara biologis mengirimkan sinyal ke otak bahwa kalian sedang dalam kondisi aman. Ini adalah cara tercepat untuk menurunkan tingkat stres dan mengembalikan logika berpikir kalian yang sempat tertutup oleh rasa amarah. Seringkali kita menjadi musuh terbesar bagi diri kita sendiri dengan terus-menerus memikirkan skenario terburuk yang belum tentu terjadi. Kekhawatiran akan masa depan dan penyesalan akan masa lalu adalah pencuri kedamaian yang paling ulung di dunia ini. Hiduplah untuk hari ini, karena hanya hari inilah yang benar-benar kita miliki dan bisa kita kendalikan sepenuhnya. Fokuslah pada apa yang bisa kalian lakukan saat ini untuk membuat diri kalian merasa sedikit lebih baik dan juga lebih tenang. Ketidakadilan memang menyakitkan, tapi jangan biarkan rasa sakit itu mengubah kalian menjadi pribadi yang penuh kebencian dan dendam. Jika kalian menjadi sama jahatnya dengan dunia yang kalian benci, maka kalian telah kehilangan jati diri kalian yang berharga itu. Balaslah kekacauan dengan ketenangan, dan balaslah kebencian dengan pemahaman yang lebih luas tentang kemanusiaan. Menjaga hati agar tetap lembut di tengah dunia yang keras adalah sebuah bentuk keberanian yang sangat luar biasa. Kadang-kadang, kita perlu melakukan detoksifikasi digital secara total untuk beberapa hari guna menjernihkan kembali pikiran kita semua, tanpa gangguan dari perdebatan di kolom komentar atau tren yang melelahkan. Kalian akan menemukan kembali siapa diri kalian yang sebenarnya. Alam juga merupakan penyembuh yang sangat hebat bagi jiwa yang sedang lelah dan haus akan kedamaian batin. Berjalan di taman atau melihat pepohonan hijau bisa menurunkan hormon stres secara signifikan dalam waktu yang sangat singkat. Belajarlah untuk berkata tidak pada hal-hal yang sekiranya akan merusak kedamaian pikiran kalian tanpa memberikan manfaat apapun. Kita tidak perlu mengikuti setiap perdebatan atau menanggapi setiap kritik negatif yang datang menghampiri kita di dunia maya maupun nyata. Memilih pertempuran yang layak diperjuangkan adalah kunci agar energi kita tidak terbuang sia-sia untuk hal yang tidak penting. Prioritaskan kesehatan mental kalian di atas keinginan untuk selalu terlihat benar di mata orang-orang lain. Banyak orang terjebak dalam pencarian kedamaian melalui materi, padahal benda mati tidak akan pernah bisa mengisi kekosongan jiwa kita. Kedamaian adalah kerja di dalam diri sendiri, bukan sesuatu yang bisa kita dapatkan dari toko atau pencapaian karier yang tinggi. Ketika kalian sudah merasa cukup dengan apa yang ada di dalam diri, maka gangguan dari luar tidak akan mudah menggoyahkan kalian. Ini adalah perjalanan panjang yang membutuhkan kesabaran dan kasih sayang terhadap diri sendiri yang tulus. Teman-teman, jika hari ini terasa sangat berat, ingatlah bahwa kalian tidak sendirian dalam menghadapi perjuangan yang melelahkan ini. Jutaan orang di luar sana juga sedang merasakan hal yang sama, berusaha mencari sinar terang di tengah kegelapan yang menyelimuti. Kita semua adalah pejuang di dalam cerita hidup masing-masing yang penuh dengan lika-liku dan tantangan. Jangan pernah menyerah pada keadaan, karena setiap badai pasti akan berlalu dan menyisakan pelajaran berharga bagi jiwa kita semua. Memaafkan bukan berarti melupakan ketidakadilan yang terjadi, melainkan melepaskan beban emosional yang selama ini kalian ikat di kaki sendiri. Saat kalian memaafkan keadaan, kalian sebenarnya sedang memberikan hadiah kebebasan bagi diri kalian untuk melangkah lebih jauh lagi. Jangan biarkan masa lalu yang pahit menyandera masa depan kalian yang masih penuh dengan berbagai kemungkinan indah. Hari ini adalah awal baru untuk mulai membangun benteng kedamaian yang lebih kokoh dan juga tidak tergoyahkan. Setiap malam sebelum tidur, cobalah tuliskan 3 hal yang kalian syukuri, sekecil apapun itu bentuknya bagi kalian semua. Praktik sederhana ini akan mengubah fokus otak kalian dari apa yang salah di dunia menjadi apa yang benar di dalam hidup kalian. Seiring berjalannya waktu, kalian akan menyadari bahwa masih banyak kebaikan yang tersisa meskipun dunia tampak sangat kacau.
Rasa syukur adalah magnet bagi kedamaian batin dan juga kunci pembuka pintu kebahagiaan yang selama ini kalian cari. Dunia mungkin tidak akan pernah benar-benar adil bagi semua orang, tapi kita bisa memilih untuk menjadi orang yang membawa keadilan bagi diri sendiri. Caranya adalah dengan memperlakukan diri sendiri dengan penuh rasa hormat dan memberikan waktu untuk beristirahat saat lelah. Jangan terlalu keras pada diri sendiri karena kalian hanyalah manusia biasa yang memiliki batasan energi dan emosi. Kalian sudah melakukan yang terbaik sejauh ini, dan itu lebih dari cukup untuk dibanggakan oleh siapapun. Jadikanlah rumah kalian sebagai tempat perlindungan yang tenang dengan mengatur lingkungan fisik agar terasa lebih nyaman dan juga damai. Kebersihan dan kerapihan ruangan ternyata memiliki dampak yang sangat besar terhadap kejernihan pikiran kita setiap hari. Tambahkan beberapa tanaman hijau atau wewangian yang menenangkan untuk menciptakan atmosfer yang mendukung proses relaksasi jiwa. Rumah yang nyaman akan menjadi tempat kalian mengisi ulang energi setelah seharian berhadapan dengan dunia luar. Teruslah belajar dan membaca buku-buku yang menginspirasi jiwa agar perspektif kalian tentang kehidupan menjadi lebih luas dan juga lebih mendalam. Pengetahuan adalah cahaya yang akan membimbing kalian melewati lorong-lorong gelap ketidakadilan yang seringkali menyesatkan pikiran. Semakin banyak kita belajar, semakin kita menyadari bahwa kedamaian adalah sebuah pilihan sadar yang harus kita ambil setiap pagi. Jangan biarkan orang lain yang memegang kendali atas kebahagiaan dan juga ketenangan batin kalian. Sahabat, ingatlah bahwa kalian memiliki kekuatan untuk menciptakan perubahan kecil yang dimulai dari diri kalian sendiri sekarang juga. Ketika kalian damai, orang-orang di sekitar kalian juga akan merasakan energi tersebut dan mungkin ikut terinspirasi untuk melakukan hal yang sama. Kebaikan itu menular, sama halnya dengan ketenangan yang kalian pancarkan di tengah situasi yang penuh dengan gejolak. Mari kita menjadi titik terang kecil yang menerangi kegelapan dimanapun kita berada saat ini dan selamanya. Terima kasih banyak sudah menyimak cerita dan diskusi kita hari ini sampai akhir. Saya sangat menghargai waktu yang kalian luangkan di sini. Semoga apa yang kita bicarakan tadi bisa memberikan sedikit ketenangan dan kekuatan baru bagi kalian untuk menghadapi hari esok yang lebih cerah. Ingatlah bahwa kalian berharga dan kalian pantas untuk mendapatkan kedamaian meskipun dunia sedang tidak berpihak kepada kita semua. Tetaplah menjadi pribadi yang baik dan teruslah menjaga kesehatan mental kalian semua. Jika kalian merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk klik tombol like. Tinggalkan komentar tentang bagaimana cara kalian menjaga kedamaian dan subscribe ya. Bagikan juga video ini ke teman-teman atau keluarga yang mungkin sedang merasa lelah, agar kita bisa saling menguatkan satu sama lain. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap tenang, tetap semangat, dan jangan lupa untuk selalu bahagia dengan cara kalian masing-masing. Salam hangat untuk kalian semua, dimanapun kalian berada saat ini juga.